Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa syaril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa sahabil akhyar adni amillahi wa ifdali. Asabiku semua dikata-katain, dicaci, dihina oleh kaum Wahabi ataupun kaum yang berbeda manhaj udah menjadi makanan sehari-hari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berakidahkan Asy'ari atau Maturidi, bermazhabkan Syafi'i dan bertasawuf Imam Junaid al-Baghdadi atau Imam Abdul Hamid al-Ghazali. Seperti contohnya Ustadz Abdul Somad, Kiai Idrus Ramli, Buya Ar-Razi, dan lain-lain. Sebagaimana ulama-ulama kita, kita pun yang menjaganya tak lepas dari hujatan mereka. Akun YouTube @iqbalarifin1281. Sofwan Al-Jambi anak seorang pelacur. Tahu dari mana? Anda sudah suuzon kepada saya, yang ibunya saat masih melacur terkena penyakit kelamin ganas alias raja singa. Saat melahirkan, si Sofwan, penyakit kelamin ibunya makin parah. Insya Allah, ibu saya masih sehat-sehat aja sampai sekarang. Sehingga otak dan mulut si Sofwan terinfeksi penyakit raja singa, sehingga otak dan mulutnya kotor. Dari setiap konten saya, adakah keluar dari mulut saya kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat yang tidak baik? Ilmu agamanya diambil dari comberan. Subhanallah. Sok-sok mau menghujat ustaz-ustaz yang berpaham salafi. Saya tidaklah menghujat. Ya nggak level lah. Pesan ya memang nggak level. Ya, pokoknya ustaz salafi Wahabi itu yang paling tinggi. Ya. Pesan buat si Ustaz Sofwan, coba lu dengar penilaian Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, ulama besar Al-Azhar. Ada di videonya di YouTube tentang paham salafi Wahabi, biar lu tahu bahwa fitnah lu nggak ada artinya. Apakah saudara Iqbal Arifin tidak mengetahui kalau Syekh Yusuf Al-Qaradawi dikatai anjing oleh Wahabi? Ya, lebih baik belajar lagi dari Ibtidaiyah. Ya, saya belajar terus. Ya, nggak akan habis-habisnya nama belajar itu. Jadi janganlah sosokan nilai salafi Wahabi. Saya tidak sosokan. Ya, saya ini fakir, miskin ilmu. Apa ilmu lu lebih tinggi dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi? La, Syekh Yusuf Al-Qaradawi ulama besar, saya hanyalah seorang santri penuntut ilmu. Ya. Subhanallah. Khair. Selanjutnya akun YouTube @yani8846. Woi goblok. Subhanallah. Ya. Ya, saya akui saya goblok. Ya. Lawong NU sendiri juga memakai istiwa dengan duduk kok. Iyakah? Benarkah? Coba cek terjemahan pada Quran surah Az-Zukhruf ayat 13. Iyakah? Kalau memang benar, ini jadi ilmu nih buat saya nih. Ya. Karena saya goblok. Ya. Terima kasih atas komentarnya saudara Yani8846. Ya. Selanjutnya akun YouTube @agustianipohan1093. Semoga yang nuduh, siapa yang nuduh saudari siapa yang nuduh Mekah dan Madinah ya, Wahabi, tidak lagi berangkat ke sana untuk umroh dan haji ke sana. Insyaallah doanya. Ya. Adakah Rasulullah SAW mengajarkan doanya seperti ini, saudari? Tapi pergilah kerujukan kalian ke Iran, markasnya Syiah dan Sufi. Gak ada kaitannya antara Syiah dan Sufi, ya saudari. Kalau engkau bertanya kepada saya apa manhaj saya? Manhaj saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mengikuti sebagaimana ulama-ulama terdahulu. Ya, akidah saya Asy'ari, ya, mazhab saya Syafi'i. Kemudian tasawuf saya Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Abdul Hamid al-Ghazali, kemudian Imam Ibn Athaillah Sakandari. Syiah
La, saya bukan Syiah. Mohon maaf. Ya. Berarti Anda sudah suuzon pada saya. Subhanallah. Selanjutnya akun YouTube Disman Wagola 603. Goblok dan pengekor hawa nafsu. Ya, saya goblok. Banyak kekurangan saya. Saya al-fakir. Ya, fakir ilmu. Mungkin Anda yang luar biasa ilmunya. Ya. Kalau Anda ilmunya luar biasa, seharusnya sikap Anda tidak seperti ini. Cara komentar Anda tidak seperti ini. Ya. Ternyata orang goblok itu sebetulnya lebih beradab ya dibanding orang yang berilmu. Ya. Dan pengekor hawa nafsu. Lah, saya bukan pengekor hawa nafsu, saudara. Selanjutnya akun YouTube @muhammad_aini 9302. Ustaz karbitan kalau isinya fitnah bukan ilmu. Ya Syekh, afwan sebelumnya. Saya bukan ustaz. Saya hanyalah seorang santri. Ya. Yang dimana ketika ilmu yang saya dapatkan, saya sampaikan. Ya. Saya amalkan. Ya. Kalau isinya fitnah bukan ilmu. Ya, fitnah menurut Anda. Ya. Ya, mendingan resign jadi ustaz. Masya Allah. Subhanallah. Resign jadi ustaz. Jadi, ya Syekh, ustaz ini udah kayak pekerjaan ya. Ya, sampai resign gitu. Bukankah seorang ustaz itu adalah seorang pendakwah, seorang penyampai yang menyampaikan ilmu. Ingat ya Syekh, ustaz itu bukanlah sebuah pekerjaan. Ya, tolong dipahami itu. Azabiku semua, sebenarnya banyak lagi yang lain. Bisa kalian lihat ya, dan saya catat ya, bagaimana adab dan akhlak mereka dalam berkomentar. Ada apa dengan kaum Wahabi? Beginikah hasil ilmu yang kalian dapat dari didikan para guru-guru kalian? Ya, saya tak tahu apa tujuan dan maksud kalian berkomentar seperti ini. Kalaupun memang benar manhaj kalian ini, kenapa harus marah, ngamuk, dan mencaci? Begitukah guru-guru kalian mengajari akhlak dan adab kepada kalian? Ataukah kalian tidak diajari akhlak dan adab? Begitukah cara membela kebenaran? Allah yahdik. Asabiku semua, guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz pernah mengatakan, jika kau melihat seseorang membela kebenaran dengan cara mencaci, menghina, dan marah, ketahuilah bahwa ia salah niat. Karena sesungguhnya kebenaran tidak membutuhkan itu semua. Azabiku semua, jauh sebelum itu pun Ustaz Abdul Somad dan Syekh Yusuf Qardawi juga pernah dikatain ya, oleh kaum sebelah tersebut dengan perkataan keji juga. Pendakwah asal Pekanbaru, Ustaz Abdul Somad, mengungkap jika dirinya pernah dibilang anjing menggonggong oleh seorang Wahabi yang mendengar ceramahnya di salah satu masjid di Pekanbaru. Ustaz Abdul Somad menjelaskan orang yang mengatakan anjing kepadanya melalui postingan sosial media karena rumahnya di dekat masjid tempatnya mengisi ceramah. Dikatakan oleh Ustaz Abdul Somad, suatu ketika saya sedang berceramah di salah satu masjid di Pekanbaru. Keluar dari masjid itu, saya diperlihatkan postingan orang yang rumahnya berada di dekat masjid itu. Bunyi postingannya, anjing menggonggong di dekat rumah saya. Yang dia maksud anjing itu saya, yaitu Ustaz Abdul Somad. Lalu lama saya termenung. Kenapa dia membenci saya? Siapa yang menyuruh dia membenci saya? Kata Ustaz Abdul Somad. Azabi semua. Kemudian Ustaz Abdul Somad mencari tahu kenapa dia dibenci oleh orang tersebut. Setelah ditelusuri, ya, ternyata alasan utama mereka
karena Ustadz Abdul Somad dianggap ahli bid'ah atau orang yang mengamalkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa kata Ustadz Abdul Somad? Siapa orang ini? Di mana dia mengaji? Apa yang dipelajari? Siapa gurunya? Setelah dicari, barulah tahu. Ya, dasar dia membenci saya itu 3, kata Ustadz Abdul Somad. Pertama, karena Abdul Somad ini pelaku bid'ah. Nuzul bid'ah, tarekat bid'ah, haul bid'ah. Simpel saja, kalau tidak ada di zaman Nabi, sesat. Ustadz Abdul Somad adalah pelaku bid'ah, maka dia sesat. Jelas perkataan Ustadz Abdul Somad. Azabiku semua dimuliakan Allah. Ternyata Ustadz Abdul Somad bukan ulama pertama yang diserang dengan kata-kata keji tersebut, dengan hujatan tersebut. Ulama sekelas Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga pernah dikatakan anjing oleh Wahabi. Melalui sebuah kitab, melalui sebuah buku yang berjudul Membungkam Anjing Menggonggong. Abdullah Yusuf Qaradawi. Azabiku semua ya, sama-sama kita tahu ya, amalan yang sering dibid'ahkan oleh saudara kita sebelah ini, Wahabi, adalah tawasul atau permohonan doa melalui perantara ulama dan orang soleh, ya, tahlilan, maulidan, dan lain-lain. Ya. Azabiku semua dimuliakan Allah. Saya teringat salah satu peristiwa bersejarah dalam dakwah Rasulullah SAW yang menggambarkan kelembutan hatinya, ya, adalah saat mengajak penduduk Taif untuk memeluk agama Islam. Dengan ajakan yang santun dan tanpa paksaan dan tanpa kekerasan. Nabi mengajak mereka untuk mengimani agama wahyu tersebut. Namun tak disangka, respons penduduk justru sangat buruk. Mereka menolak mentah-mentah ajaran Nabi. Tidak hanya itu, mereka juga beramai-ramai mengusirnya dengan perlakuan yang tidak senonoh. Dari anak-anak, tua, muda, semuanya melempari Nabi dengan kerikil. Bahkan sambil mencaci, Muhammad pendusta. Hal ini tertera dalam kitab Tafsir Al-Munir, karangan Syekh Waba Az-Zuhaili, halaman 259. Merespon hal itu, Malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi untuk membumi hanguskan seluruh penduduk Taif. Jika perlu, Jibril akan membalikkan gunung-gunung agar mereka semua binasa. Sahabatku semua, namun kita lihat Nabi kita. Dengan bijak Nabi menolak sama sekali tawaran Jibril itu. Masya Allah, Nabi memaafkan mereka semua. Bahkan mendoakan agar mendapat hidayah. Saat itu Nabi bersabda, Inna Allah lam yaba'athni ta'anan wala la'anan, walakin ba'asani da'iyan wa rahmatan. Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Sungguh Allah tidak mengutusku untuk menjadi orang yang merusak dan bukan pula orang yang melaknat. Akan tetapi Allah mengutusku untuk menjadi penyeru dan pembawa rahmat. Ya Allah, berilah hidayah untuk kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Saudaraku dari kalangan kaum Wahabi, saya ucapkan barakah fi umrik. Saya jadi teringat perkataan guru mulia kami, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Biarkan mereka berkata demikian. Jaga hati kamu, jadikan hatimu senantiasa bersujud kepada Allah. Orang berkata ini dan itu biarkan saja. Pun tidak mengurangi suatu hari pun umur kita. Tidak mengurangi apa-apa yang kita miliki. Tidak mengurangi sebahagian pun dari anggota badan kita. Biarkan saja. Aku sudah memaafkannya. Semoga Allah memaafkan dia juga. Tapi untuk hakku, aku telah memaafkan mereka. Masya Allah. Azabiku semua, inilah sujud hati. Ialah tak nampak yang baik, kecuali dari yang baik. Karena yang baik, datangnya dari Allah. Yang buruk pun terjadi atas izin Allah. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kalaulah memang kalian merasa manhaj kalian paling benar, kenapa harus marah? Kenapa harus menghujat? Kenapa harus mencaci, menghina ataupun marah kepada saudara kalian yang berbeda? Maka oleh itu wasabiku semua, sadarilah ya. Teruslah introspeksi diri. Teruslah belajar ya untuk tidak menghujat, untuk menghina, untuk mengharap ataupun marah, mencaci ya, dengan segala sudut pandang yang berbeda. Saya ingatkan sekali lagi, Buya Said Alwi Al-Maliki Al-Hasani pernah mengatakan, semakin banyak ilmu seseorang, maka akan sedikit dia mengkritik orang lain. Ya, walaupun terdapatnya ikhtilaf, perbedaan. Ya. Asabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai dan jangan lupa juga share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.